Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita bertemu kembali dalam pembahasan kita dengan judul listrik dinamis. Nah, dari perkataan dinamis kalian pasti bisa mengerti maknanya adalah berarti bergerak. Karena di samping ada yang dinamis tentu ada yang statis. Kesempatan ini kita akan berbicara mengenai listrik dinamis atau arus searah. Nah, pada slide kalian melihat ada alat ukur arus yang dinamakan ampermeter, di mana pada alat ukur ini yang dapat diukur mengenai kuat arusnya yang melalui suatu resistor yang dihubungkan dengan dua buah kabel yang dihubungkan kepada kutub-kutubnya dan tentu saja ada uh, listriknya. Nah, di situ nanti akan ada arus yang mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, ini alat ukurnya, cara pembacaannya kita bisa dapatkan alat yang atau skala yang menunjukkan kepada angka yang tertera dibagi dengan nilai maksimumnya. Setelah itu dikalikan kepada batas ukurnya. Jadi di sini pada slide ini tertulis atau yang kalian lihat adalah angka antara 60 sampai 80, di tengahnya ada 70, di mana satu barisnya adalah melambangkan angka 2, berarti 72. Dan di sini kita lihat maksimalnya adalah 100, berarti 72/100, dan kemudian dihubungkan dengan pengukuran yang 1 ampere. Berarti kalian dapatkan 0,72 ampere. Next. Nah, ya. Dan kalian harus mengingat bahwa yang namanya arus listrik ada pada rangkaian yang tertutup. Jadi jika ada salah satu yang atau kabelnya yang terlepas, maka bukan merupakan rangkaian tertutup, maka arus tidak akan mengalir. Nah, berikutnya ada yang namanya voltmeter, yaitu alat ukur tegangan listrik. Nah, di sini menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, caranya dengan menghubungkan kutub-kutub dengan polaritas yang benar, mengukur tegangan listrik pada ujung resistor, voltmeternya dipasang paralel. Kalau yang tadi, yang untuk mengukur kuat arus, dipasang seri dengan resistornya. Next. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar. Nah, kalian bisa lihat ada grafik tegangan dan arus, ya, di mana di sini dapat dilihat garisnya adalah linear atau lurus. Adapun persamaan yang kalian bisa dapatkan di sini adalah R sama dengan rho kali L per A, di mana rho adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, A adalah luasnya. Dan A bisa kalian dapatkan dari pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. R besar adalah hambatan luar yang satuannya ohm. Ini ada data yang bisa kamu pergunakan untuk menentukan nilai hambatan jenis atau rho. Next. Nah, kalian tahu untuk perubahan hambatan jenis tergantung juga kepada suhu atau perubahan suhu antara suhu awal dan suhu akhir. Jadi bisa juga delta rho-nya kita cari lewat rho mula-mula dikalikan dengan alfa dikalikan dengan perubahan suhu. Delta rho itu berarti rho akhir dikurangi rho awal. Begitu juga dengan perubahan suhu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi kalau pertambahan resistor adalah resistor mula-mula dikalikan alfa dikalikan perubahan suhu. Next. Nah, pada rangkaian listrik arus arah ini, kita akan kenal ada dua hukum, yaitu hukum pertama Kirchhoff tentang arus. Nah, kalau di sini kita ingin mengetahui bagaimana kuat arus dalam rangkaian yang tidak bercabang. Dan yang keduanya yang bercabang. Untuk ketentuannya di sini kita bisa
ambil kesimpulan pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Atau sigma I masuk sama dengan I keluar. Andaikan misalnya yang masuknya 12 ampere, berarti keluarnya juga dengan nilai yang sama. Next. Nah, berikutnya ada resistor yang dirangkai seri. Kalau dirangkai seri ini, kuat arus yang ada pada rangkaian tertutupnya dipergunakan oleh masing-masing resistor dengan nilai yang sama, tetapi untuk beda potensialnya berbeda. Ya, jadi untuk beda potensial totalnya itu akan didapatkan dari beda potensial pada resistor 1 dan resistor 2. Jadi pada hambatan pengganti seri, RS-nya adalah R1 ditambah R2 dan seterusnya. Nah, kita lihat kelemahan dari susunan seri. Jika salah satu filamen lampu putus, seluruh lampu akan padam. Kenapa? Karena memang harusnya semuanya sama. Jadi kalau ada satu yang terputus, yang lainnya akan ikut terputus juga. Nah, berikutnya, apa manfaat susunan seri? Nah, konduktor pada sekring didesain untuk melebur dan memperangkain pada arus maksimum. Kalau dengan disusun seri, berarti arus yang akan didapat akan besar dibandingkan dengan yang dirangkai paralel. Next. Nah, di sini ada hambatan pengganti paralel. Kalau tadi RS-nya adalah R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kalau di sini hambatan penggantinya merupakan pembagian. Jadi tentu nilai totalnya akan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena merupakan pembagian, bukan merupakan penjumlahan seperti yang dirangkai seri. Nah, di sini untuk tegangannya semuanya sama. Yang berbeda adalah arusnya. Jadi jika ada 3 resistor yang mempergunakan tiga arus pada 3 resistor, maka jumlah arusnya itu akan terbagi pada masing-masing resistor. Dan kita tahu yang namanya hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jadi kalau kita dapatkan I sama dengan V per R, berarti arus berbanding terbalik dengan resistor. Jika resistor bernilai besar, maka arusnya akan kecil dan sebaliknya. Di sini untuk mendapatkan nilai kuat arus pada resistor 1, 2, dan 3, dapat kita cari dengan perbandingan 1 per R1 banding 1 per R2, dan seterusnya. Next. Nah, di sini kalian bisa lihat manfaat susunan paralel. Nah, jika salah satu komponen rusak atau gagal, misal filamen lampu pijar putus, komponen lain masih tetap bekerja. Jadi tidak seperti rangkaian seri. Satu yang putus, yang lainnya tidak bekerja. Di sini yang ketiga adalah rangkaian seri paralel. Berarti gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Berikutnya desain ampermeter. Bagaimana cara kerja galvanometer? Nah, kalian lihat, karakteristik pertama adalah kuat arus yang melalui kumparan kawat yang menyebabkan simpangan skala penuh. Karakteristik kedua adalah hambatan kawat kumparan RC, ya. Indeks C pada RC berasal dari coil yang dalam bahasa Inggris berarti kumparan. Next. Nah, berikutnya ada yang namanya hambatan Sun. Untuk mendapatkan hambatan Sun, yaitu R Sun sama dengan R coil dibagi N min 1. Next. Nah, ini desain dari voltmeter pada galvanometer, dan kamu bisa melihat aplikasinya atau formasi yang dipergunakan. Kalau tadi kita bicara pada hukum pertama, sekarang kita memiliki hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff tentang tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0, atau sigma tegangannya sama dengan 0. Di sini formasi yang kita pergunakan, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, untuk perjanjian tanda, ya kita mengusahakan arah loop searah dengan arah arus. Jadi ketika nanti nilai arusnya positif,
ya berarti arah yang kita dapatkan adalah benar. Berikutnya kalau arahnya ada, ya arus yang kalian dapatkan adalah negatif, bukan berarti nilai yang kamu dapatkan salah, tidak. Tetapi hanya kamu buat arahnya kebalikan dari yang sudah kamu tentukan. Nah, nomor dua, saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatif. Ya, jadi untuk menentukan sigma E-nya, kalian lihat kalau pertama kali menemukan kutub yang panjang, itu berarti nilai E-nya adalah positif. Dan kalau kutub yang lebih pendek, berarti itu adalah negatif. Next. Berikutnya ada GGL dan tegangan jepit baterai. Ya. Nah, ini kalian lihat ada baterainya. Nah, kalau misalnya baterai itu yang belum dipergunakan, yang belum dipergunakan itu disebut dengan GGL. Tapi kalau dia sudah dirangkai dengan alat yang lain, itu disebut dengan tegangan jepit baterai. Nah, di sini kita kembali lagi ke pelajaran waktu kalian kelas 10 mengenai energi listrik, yaitu energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Di sini kita dapatkan formasinya W sama dengan VIT, W sama dengan I kuadrat RT, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Energi kalau berasal dari energi listrik yang didisipasikan ketika arus listrik dari sumber tegangan melalui elemen pemanas dalam teko listrik. Nah, ini ada penurunan rumusnya, di mana kalor sama dengan usaha. Kalian sudah mempelajari kalau kalor itu sama dengan MC delta T, dan usaha itu P kali T. Akhirnya dikonversikan, maka untuk mendapatkan efisiensinya, eta sama dengan W per Q. Next. Nah, ini untuk rumus daya listrik seperti biasa. Nah, kalian bisa lihat pada rangkaiannya dan bisa menentukan berapa daya yang ada dalam rangkaian tersebut. Nah, ini pada aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara melakukan penghematan penggunaan energi listrik, yaitu salah satu sumber energi listrik adalah berasal dari bahan bakar fosil, meminimumkan daya listrik yang digunakan. Cara kedua, meminimumkan waktu pemakaian peralatan listrik. Jadi, ketika memang kamu akan contoh kamu akan menghidupkan AC di dalam ruangan kamu, berarti memang kamu siap untuk bisa disebut beristirahat. Jadi tidak menghidupkan dan mematikan berkali-kali, karena itu akan membuat daya listriknya yang diperlukan menjadi lebih besar. Next. Nah, di sini ada penerapan listrik AC dan DC. Kita tahu AC adalah alternating current dan DC adalah direct current. Ya. Di sini kalian bisa lihat apa itu arus DC dan apa itu arus AC dan bagaimana membedakannya. Nah, ini ada beberapa catatan yang bisa kalian baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini beberapa contoh dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Terus, ya, lanjut, lanjut. Oke, ini secara garis besar mengenai listrik dinamis atau arus arah. Untuk latihannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.